Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, para pecinta anggrek, ya. Pada kesempatan kali ini, eh, saya akan mencoba membahas tentang silsilah daripada Dendrobium Black Spider. Ya, bukan hanya itu, nanti kita akan juga membahas terkait apa itu spesies, apa itu hibrid, dan ada istilah lain lagi, primary hybrid. Ya, ini untuk bagi para master yang udah pada tahu, di skip aja nggak apa-apa. Jadi hanya untuk yang belum tahu, bisa kita simak bareng-bareng, barangkali bisa bermanfaat ilmunya. Oke, langsung saja. Di layar awal ini, kita lihat inilah gambar dari Dendrobium Black Spider yang sangat fenomenal. Ya, untuk biografi dari Black Spider sendiri terkait perdebatan yang ada di antara para pecinta anggrek, khususnya dendrokriting, mungkin bisa kita bahas di lain waktu. Nah, sekarang kita coba membahas terkait silsilahnya saja ya. Terkait ada perdebatan itu, kita nomor duakan dulu. Ya, nah, kita buka ini. Dendrobium Black Spider. Di sini ada semacam pakan. Ini artinya silsilah daripada Black Spider itu sendiri. Nah, di sini ada Dendrobium goldii dan Halawa beauty. Maksudnya, nah ini seed parent dan pollen parent. Goldii ini menjadi induk apa ya? Kalau istilah manusia itu lebih tepatnya mungkin ibunya, ya kan? Dia tempat untuk menyimpan parent dan Halawa beauty pollen parentnya yang jantan, gitu aja lebih mudahnya. Meskipun sebenarnya setiap bunga itu mempunyai dua kelamin, dia punya seed parent juga pollen parent. Nah, karena ini crossing artinya yang satu bunga disilang dengan bunga yang lain, maka hanya diambil salah satu dari kelaminnya. Yang ini pollennya yang diambil, sedangkan ini yang dimanfaatkan adalah yang seednya. Oke. Nah, kenapa yang di Halawa Beauty ini masih bercabang banyak, sedangkan yang di Goldii nggak ada cabangnya? Nah, ini perbedaan dari spesies dan hybrid. Artinya, kalau yang tunggal seperti ini Goldii, berarti dia spesies. Spesies itu dalam artian dia masih belum ada campur tangan dari manusia. Jadi dia bukan silangan, ya memang aslinya memang seperti itu. Meskipun nanti juga di video-video yang lain kita akan membahas terkait perbanyakan anggrek, selfing, sibling, atau crossing. Yang mana spesies itu juga bisa diperbanyak melalui proses selfing dan sibling. Jadi spesies sendiri itu nanti ada yang jungle, yang dari hutan langsung, atau yang melalui kultur jaringan atau campur tangan manusia. Ya katakanlah ini lebih mudahnya dari hutan langsung ya, biar lebih paham. Jadi guldi ini spesies katakan. Jadi udah nggak ada induknya lagi karena dia sendiri sudah menjadi indukan. Nah, sedangkan yang ini Halawa Beauty, dia adalah hibrid. Hibrid artinya silangan. Silangan dari apa? Nah ini sudah ada pakannya. Halawa Beauty merupakan silangan dari Brisbane dan Pacific. Nah, kita ke yang spesies dulu, Goldii. Goldii seperti apa sih bunganya? Nah, coba ya. Nah, ini bunga dari Goldii. Kalau kita lihat Black Spider ini, sebentar. Nah, ini harusnya ada sisi-sisi dari Goldii-nya karena Goldii merupakan indukan dari ini. Nah, kita lihat aja Goldii seperti apa. Nah, Goldii ini yang paling terlihat yang ada di Black Spider itu adalah semacam corak dari kuning ke merah ke hitam-hitaman ini, ya kan? Ada semacam gradasi di sini. Coba kita lihat yang Black Spider. Salah. Mohon maaf ya, teman-teman. Nah, ini. Nah, di sini kan paling mencolok. Nah, jadi kelihatan kalau Goldie ini merupakan ibu dari Black Spider. Kalau Halawa Beauty gimana gambarnya? Nah, bisa kita lihat kalau Halawa Beauty ini mewakili struktur bunga
daripada black spider. Ya kan? Kita lihat dulu black spidernya gimana. Nah, strukturnya hampir sama dengan Halawa Beauty tadi. Jadi, black spider merupakan kombinasi dari Gold DE dan Halawa Beauty. Ya, lagi-lagi terlepas dari perdebatan yang ada, sebenarnya black spider ini juga ada perdebatan bahwa black spider itu bukan silangan dari Gold DE dan Halawa Beauty, melainkan ini dan ini. Banyak dari para master itu silang pendapat antara asal usul dari black spider. Tapi di sini kita menghindari perdebatan tersebut untuk ya agar tidak membingungkan. Ya mungkin di pembahasan yang lain aja ya, mudah-mudahan aja bisa kita bahas itu. Sampai sekarang itu perdebatan masih berlangsung di antara para master itu. Yang jelas kita patokannya di Orchid Root Blue Nanta, itu yang terdaftar adalah Black Spider merupakan silangan dari Gold DE dan Halawa Beauty. Itu aja dulu. Ya kan? Nah, terus Halawa Beauty sendiri merupakan silangan dari Brisbane dan Pacific. Nah, mohon maaf sebelumnya teman-teman. Jadi sebenarnya kita ini punya punya tim untuk mencari foto atau gambar dari setiap ID. Ya kan, yang dari sini. Kebetulan memang dari beberapa ID di sini kita tidak menemukan referensinya. Jadi seperti Brisbane ini tidak ada gambarnya. Jadi mohon maaf kita tidak punya foto realnya bagaimana bentuk dari Dendrobium Brisbane ini. Halawa Beauty sendiri kita aja juga agak kesulitan mencarinya dan hanya nemu di salah satu referensi aja, itu dari negara apa itu ya, orang luar pokoknya yang punya ini foto ini. Makanya kita lah nemunya itu agak blur-blur begini. Ya itu keterbatasan kami lah. Brisbane ini nggak ada fotonya ya, Pacific juga nggak ada fotonya. Kita bahas yang sebelah kiri dulu, Brisbane. Brisbane juga merupakan hybrid. Kenapa? Nah ini udah ada baganya. Nah dari sini timbul pertanyaan. Terus bagaimana cara membedakan antara yang spesies dan yang hybrid? Secara verbal nggak bisa. Kita harus benar-benar hafal bahwa ini spesies, bahwa ini hybrid. Nah, namun ada semacam aturan khusus dalam penulisan yang spesies dan yang hybrid. Nah, hanya dari situ kita bisa membedakan. Tapi lagi-lagi tergantung yang nulis juga. Kalau kita katakanlah membaca di salah satu blog yang notabene orang itu belum memahami terkait aturan penulisan dalam istilah ilmiah dari Dendrobium tersebut dan dia tidak memakainya, ya dia asal-asalan nulisnya. Tapi kalau misalkan di situs-situs resmi semacam Orchid Root, Blue Nanta dan lain-lain, itu dia memakai aturan tersebut. Gimana aturannya? Bahwa kalau yang spesies itu di awal huruf dia hurufnya kecil. Kalau hybrid di awal hurufnya kapital. Namun tetap untuk genus atau jenisnya Dendrobium di awalnya selalu besar, entah itu spesies atau hybrid. Dendrobium. Den ini kan singkatan dari Dendrobium, ya kan teman-teman udah tahu semua kan. Nah, den ini apakah dia spesies ataupun hybrid sama-sama besar, huruf kapital semua. Nah, setelah genus artinya ID ini, kalau spesies dia hurufnya kecil, kalau hybrid dia hurufnya besar. Nah, itu kalau kita mau lihat apakah dia spesies atau hybrid dari segi penulisan. Oke, cukup ya teman-teman di situ. Kita lanjut lagi dari ID dan Brisbane. Ya, tulisannya seperti ini. Ia merupakan silangan dari Dendrobium superbins dan Dendrobium lineale. Nah, di sini kan nggak ada cabangnya. Dan kita lihat dari hurufnya dia kecil, sedangkan yang ini besar. Nah, berarti ini spesies, yang ini hybrid. Nah, lineale gimana gambarnya? Ini ada. Lineale ya semacam inilah. Udah banyak kalau teman-teman mau cari di internet gambar lineale itu ya ini. Kita balik lagi ke superpin. Superpin gimana contohnya? Nah, seperti ini. Superpin ini kan hybrid. Hybrid dari apa? Silangan dari apa? Dendrobium bigibum dan Dendrobium discolor. Kan? Ini spesies, ini spesies. Dia udah berhenti di sini.
bukan silangan lagi, hurufnya kecil-kecil. Kita lihat Bigibum. Nah, ini Bigibum. Dengan Discolor, nah, bisa kita komparasikan antara Bigibum dan Discolor. Persilangan keduanya ini menjadi Superbeam. Ya, semacam itulah. Kemudian kita ke arah kanan, yaitu Dendrobium Pacific. Ia merupakan silangan dari Dendrobium lowisae, dan ini saya kesulitan bacanya apa. Ya, yang tertulis di referensi utama yaitu Blunanta. Ya, seperti ini. Ya, entahlah. Udah tulisannya agak sulit difahami dan nggak ada gambarnya pula. Nah, ya sekedar informasi saja bahwa Pasifik itu merupakan silangan lowisae, dan ini tuh apa? Mungkin teman-teman bisa menyebutnya 4420 apa atau lah gitu, terserah lah, infanteri entah itu apa. Ya kalau barangkali teman-teman ada referensi lain yang lebih tepat bisa diinformasikan di kolom komentar, mungkin ya kita akan sangat berterima kasih gitu. Kita fokus saja lah ke lowisae yang lebih mudah dimengerti. Lowisae gambarnya seperti apa? Nah, inilah lowisae. Hasil silangan dari Dendrobium bigibum var Scroederianum dan Lineale. Lineale sama seperti yang ini ya gambarnya. Nah, kalau bigibum yang ini. Nah, jadi bigibum sendiri variannya banyak. Yang ini seperti ini hampir sama emang. Bigibum ya seperti itu. Sekarang yang Den 442N Infantry. Ya, ini hasil silangan dari Lineale X Taurinum. Taurinum seperti ini. Nah, kalau Lineale ya yang tadi. Jadi nanti teman-teman kalau lebih jauh mempelajari terkait dendrobreeding ini akan sangat familiar dengan yang namanya Lineale, Taurinum, Discolor, Goldii. Ini karena hampir semua sangat sering para penyilang atau breeder itu menggunakan ID-ID ini untuk menjadi indukan, ya kan? Nah, kesimpulannya di sini ketemu kesimpulan bahwa Dendrobium black spider secara presentasi 50% mirip Goldii, ya kan? Kita lihat dulu. Sebentar. Karena Goldii ada di atas, ya kan? Jadi sangat pantas kalau ini 50, ini 50, nanti 50 ini dibagi dari sekian banyak ini. Nah, ini 50, Goldii 50%. Halawa Beauty katakanlah 50%. Sedangkan Halawa Beauty sendiri terdiri dari sebanyak ini. Kita lihat. Yang 50% Goldii, yang Halawa Beauty, selain Goldii ini kan indukan dari Halawa Beauty. Nah, kita jelaskan. Bigibum 6,25%, Taurinum 6,25%, Discolor 6,25%. Ini Bigibum var Scroederianum juga 6,25%, Lineale 25%. Kenapa Lineale bisa sebanyak 25%? Ya secara kuantitas dia di sini aja udah menempati 3 tempat. Ini, ya kan, secara kuantitas. Itu belum bicara masalah secara genetik. Jadi memang beberapa varian itu mempunyai genetik yang beda-beda, ada yang sangat kuat, ada yang lemah gitu. Jadi Goldii, Lineale, Discolor itu genetiknya macam-macam juga. Nah, itu yang lebih paham para breeder itu udah pembahasan yang lebih jauh sih. Nah, sekarang untuk memudahkan juga, jadi saya juga menyiapkan bukan hanya black spider, tapi yang lebih lebih pendek daripada black spider itu sendiri. Kalau ini kan Goldii sama Halawa Beauty, yang mana Halawa Beauty udah banyak tercampur di sini. Nah, saya menyiapkan yang lain yang tidak terlalu banyak, yaitu Dendrobium maxi. Gambarnya gimana? Nah, ini gambarnya. Ini adalah gambar dari Dendrobium maxi. Dendrobium maxi merupakan silangan dari Dendrobium samarai dan Stratiotes. Stratiotes adalah spesies. Gimana kita tahu? Lah ini tulisannya hurufnya kecil. Sedangkan Dan samarai dia adalah hybrid samarai.
Nah, ini yang dimaksud dengan primary hybrid. Apa itu primary hybrid? Primary hybrid adalah silangan pertama dari dua spesies. Jadi hybrid yang primary. Silangan dari Stratiotes dan Antenatum, yang mana dua-duanya ini adalah spesies. Jadi hasil silangannya dinamakan primary hybrid. Ya kan? Samarai gambarnya seperti ini. Oke, silangan dari Stratiotes dan Antenatum. Stratiotes sama kayak yang tadi, Antenatum. Nah, di sini kok ada Stratiotes 2? Ya, jadi ini kalau udah di sini, kemudian disilang sama Stratiotes, padahal ini kan silangan Stratiotes juga, berarti bisa dikatakan bahwa Stratiotes yang di sini udah generasi kedua, disilang lagi dengan Stratiotes lagi yang generasi pertama. Kenapa seperti itu? Bisa jadi konsepan awal dari penyilangnya, breedernya, ingin menambah dominasi dari Stratiotes itu sendiri, katakanlah Samarai. Seperti ini. Para breeder itu melihat kayaknya ini kalau ditambahi dominasinya sama Stratiotes, dia akan lebih cantik lagi. Makanya dia disilang dengan Stratiotes lagi. Sehingga nanti hasilnya kita lihat kesimpulan Stratiotes 75%, Antenatum hanya 25%. Jadi seakan-akan breeder itu menginginkan Antenatum cukup 25% saja di sini. Kalau 50% kurang cantik dia. Nah, seperti itu. Makanya disilang lagi sama Stratiotes. Kira-kira seperti itu. Tapi ya lebih tepatnya mungkin penyilangnya sendiri konsepnya gimana dulu ketika nyilang ini yang menjelaskan biar lebih tepat. Dan yang menyilang ini kebetulan Mas Asari. Mas Ari itu kebun induk saya, kebun induk kami. Nah, di sini kita lihat, nah, Dendrobium maxi. Register Asari tahun 2020. Ya kan? Jadi ini diregis tahun 2020. Dendrobium crispella, register Iwan Linuhung. Linuhung itu namanya Iwan Linuhung. Nah, perlu kita ketahui, ya bagi yang para master, pastinya udah sangat familiar dengan nama Iwan Linuhung. Iwan Linuhung ini merupakan salah seorang putra dari Pak Sutikno, Pak Tik, kalau nama panggilan familiarnya Pak Tik, namanya Pak Sutikno, yang meneruskan tentang anggrek itu Pak Iwan Linuhung. Ini diregister tahun 2006. Nah, ini gambarnya milik Mas Mekasim yang punya kebun dengan nama Riverside Orchid Garden, tempatnya di Pandaan ya. Itu merupakan salah satu sahabat saya, Mas Mekasim. Ini saya pinjam foto dari beliau. Namanya Dendrobium crispella. Kita lihat. Nah, ini yang dinamakan primary hybrid. Dia nggak kayak Black Spider tadi yang Halawa Beauty rentet ke bawah sangat banyak. Dia hanya hasil silangan dari Lasianthera dan Sutiknoi. Nah, ini spesies dan ini juga spesies. Oke, kita lihat Lasianthera seperti apa. Nah, seperti ini. Ini gambarnya Lasianthera. No, gambarnya juga punya Mas Mekasim. Kita lihat Sutiknoi gimana. Nah, Sutiknoi seperti ini. Ya, hasil persilangan dari Lasianthera, kita lihat baik-baik bunganya, dan Sutiknoi yang seperti ini, jadinya bisa seperti ini. Wow, cantik sekali. Ini bisa dikatakan sebagai masterpiece-nya Iwan Linung. Selain Dendrobium Sri Mulyani mungkin, yang juga silangan beliau yang menjadi ID pejabat itu, yang harganya selangit, seedling saja harganya 100.000. Dendrobium Sri Mulyani. Mungkin nantilah di lain waktu kita juga bahas Sri Mulyani. Nah, sekedar sedikit wawasan. Sebenarnya ini untuk spesies Sutiknoi ini dulu sebelum diregis itu dia dinamakan dengan Raja Tanduk. Ya, sebelum namanya Sutiknoi, kemudian diregis menjadi Sutiknoi, ya karena yang regis Pak Tik, Pak Sutikno. Nah, itu. Jadi ceritanya Pak Tik itu dulu punya langganan untuk pembelian
dendro yang jungle dari hutan, langganan beliau. Jadi kalau beli langsung satu rumpun banyak itu, entah itu satu pickup atau gimana entahlah. Pokoknya ketika beliau cerita seperti itu. Nah, pesennya dulu adalah Dendrobium lasianthera yang jungle. Pesan ke salah satu langganannya untuk yang jungle lasianthera itu. Nah, dalam satu rumpun tersebut, dalam satu talian tersebut, entah itu isinya 50 plant atau berapa, saya kurang tahu jelasnya. Ada satu plant yang ketika berbunganya seperti ini. Nah, bayangkan, padahal Pak Tik itu pesennya lasianthera, tapi ada satu plant yang bunganya seperti ini. Dan tidak ada yang punya satu Indonesia ini yang bunganya muncul seperti ini. Dan ini tempatnya tidak diketahui tentunya. Jadi kalau Dendrobium jungle itu kan setiap daerah gitu kan, katakanlah lasianthera misalkan dari Papua, satu tempat. Nah, jadi di daerah itu semuanya lasianthera semua. Enak aja. Kalau misalkan Sutikno ini kita cari di Papua ya kita nggak tahu tempatnya di mana. Yang tahu ya hunternya sendiri. Jadi kalau mau cari Sutikno yang jungle nggak mungkin nemu, nggak mungkin nemu. Ada pertanyaan, Mas, saya mau beli Dendrobium Sutikno yang jungle, nggak mungkin nemu. Adanya hanya di Pak Tik itu satu-satunya itu. Kemudian kan di shelving, diperbanyak lagi. Nah, jadilah Sutiknoi nggak punah dia. Ini dulu awalnya Raja Tanduk. Nah, itu sekilas wawasan terkait Dendrobium Sutiknoi. Biar nggak tanya atau nggak order untuk Dendrobium Sutikno yang jungle. Nah, kan lucu nanti kalau bagi orang yang sudah tahu. Ini nggak ada jungle-nya ini, cuma satu. Ya di Pak Iwan Lindung sana satu-satunya. Entah sekarang masih hidup atau sudah mati, saya nggak tahu ya. Tapi satu-satunya yang jungle cuma di sana. Kemudian di shelving. Nah, itulah. Ya. Kemudian, lah terus gimana Mas caranya kok bisa namanya Christabella Sutikno? Nah, di situ ada mungkin nanti teman-teman bisa buka situs web namanya Blue Nanta. Nah, itu adalah tempat untuk mendaftarkan silangan agar namanya ini bisa dipatenkan. Nah, itu semacam PBB gitu. Jadi sebuah wadah internasional untuk nama-nama anggrek yang sudah didaftarkan. Yang berhak siapa? Ya yang nyilang. Yang nyilang inilah yang berhak untuk memberi nama. Kita juga bisa bagi para kolektor itu untuk membeli nama dari para penyelam-penyelam. Katakanlah untuk memberikan nama anaknya atau istrinya atau siapa orang-orang yang terhormat bagi dirinya, kita beli nama untuk silangan dari, katakanlah ini belum punya nama. Ini Lasianthera sama Sutikno disilang nih. Kemudian hasilnya bagus. Hasilnya seperti ini, tapi belum ada namanya ini. Namanya hanya silangan dari Christabella dan Sutikno. Kita lihat bagus. Wah, Pak, ini mau saya beli ini. Namanya ini. Berapa, Pak? Gitu. Biasanya ya paling murah masih sekitar 12,5, 13 atau 15 jutaan lah. Kadang-kadang sih tergantung indukannya ya. Kalau indukan bagus-bagus seperti ini ya agak mahal juga kadang-kadang. Jadi soalnya nanti hasilnya nggak bisa dilakukan juga. Ya kemungkinan besar bagus-bagus variannya. Itu agak mahal juga kadang-kadang bisa sampai 20, 25. Tapi kalau yang umum-umum 12,5 biasanya sih masih dapat. Itu udah sama sekalian bunganya, dapat sama bunganya yang diregister, dapat namanya dan namanya juga akan abadi, Christabella. Ya mungkin itu aja ya yang bisa kami sampaikan terkait silsilah dari suatu dendrobium khususnya black spider, terus apalagi tadi maxi dan Christabella. Juga tentang perbedaan antara hibrid dan spesies. Ya, mungkin di lain waktu kita akan membicarakan hal-hal lain terkait dendrobium untuk pembelajaran kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.